Owen Hargreaves memuji pertahanan kokoh milik Man City. Owen Hargreaves yakin Pep Guardiola belum menerima cukup pujian atas penampilan pertahanan luar biasa Manchester City musim ini. John Stones dan Ruben Dias berhasil meniadakan ancaman dari dua Paris Saint-Germain, Kylian Mbappe dan Neymar dalam kemenangan 2-1 City di Parc des Princes pada leg pertama semifinal Liga Champions. Dan berbicara setelah pertandingan dengan BT Sport, mantan gelandang City Hargreaves menegaskan mereka juga menunjukkan kualitas mereka dengan tidak mengizinkan pemain-pemain top dunia menjubel gawang mereka. Saya tidak berpikir orang memberi cukup pujian kepada Pep karena dia memiliki salah satu pertahanan terbaik di Eropa. Katanya, mereka kebobolan gol paling sedikit musim ini di Liga Premier. Semua orang berbicara tentang Pep dan penguasaan bola dan sepak bola menyerang. Tetapi mereka bermain tanpa penyerang tengah dan mereka adalah tim dengan skor tertinggi di Liga Premier musim ini. Mereka membuat Erling Haaland yang merupakan mesin gol mutlak terlihat sangat normal, yang saya belum pernah lihat ada yang melakukannya. Bahkan Mbappe dan Neymar hari ini, mereka memiliki momen-momen bagus dalam permainan, tetapi City bersama John Stones dan Ruben Dias benar-benar mengendalikan mereka. Jadi, puji Pep. Secara defensif, mereka adalah salah satu tim terbaik di Eropa dalam hal penguasaan bola. Mereka mengontrol permainan dan kemudian dapat memilih tim. Saya pikir minggu depan mereka bisa menjadi lebih baik dari permainan terbuka. Dan jika demikian maka mereka terlalu bagus untuk semua orang. Tutupnya. Manchester City rusak rekor 20 tahun PSG. PSG harus kehilangan rekor yang telah bertahan selama 2 dasawarsa menyusul kekalahan melawan Man City. Manchester City mengayunkan satu kaki ke final Liga Champions musim ini setelah menaklukkan tuan rumah Paris Saint-Germain 2-1 di Parc des Princes. Selain menjadi bekal amat berharga untuk pertama kalinya menapaki babak pamungkas kancah termasyhur Eropa. Kemenangan pada Kamis 29 April dini hari waktu Indonesia Barat tersebut membuat City merusak rekor PSG yang telah bertahan selama 2 dekade. Untuk pertama kalinya semenjak Maret 2001 atau lebih dari 20 tahun lampau, Les Parisiens dipaksa menelan pil pahit dalam sebuah pertandingan Liga Champions setelah memimpin di babak pertama. Terakhir kalinya PSG takluk usai memimpin pada paruh awal di ajang Liga Champions adalah saat menyerah 4-3 di kandang Deportivo La Coruna pada fase grup kedua Liga Champions 2000-2001. Bagi City sendiri tidak cuma melenyapkan rekor lawan PSG, hasil di Parc des Princes juga memperpanjang milestone gemilang mereka dalam laga tandang. Sekarang pasukan Pep Guardiola telah merangkai 18 kemenangan away tanpa putus di seluruh kompetisi, mengakumulasi total 46 gol dan hanya kebobolan 9 kali. Man City akan ganti menjamu PSG pada laga semifinal leg kedua di Etihad Stadium, Selasa 4 Mei pekan depan. Manchester City, klub Liga Inggris pertama yang menang 10 kali di Liga Champions. Kemenangan Manchester City bukan cuma membuat peluang mereka melaju ke babak final menjadi lebih besar. De Bruyne dan kawan-kawan sukses mencatatkan kemenangan ke-10 di Liga Champions. The Sky Blue pun menjadi tim Liga Inggris pertama yang mencatatkan 10 kemenangan dalam satu musim Liga Champions sejak format kompetisi saat ini diperkenalkan pada 2003-2004. Catatan yang dikutip bola-sport.com dari Squawka menyebutkan Manchester City mencatat 5 kemenangan pada fase grup saat mereka berlaga di grup C. Tim arahan Pep Guardiola tersebut juga menang pada 2 leg babak 16 besar Liga Champions kontra Borussia Mönchengladbach. Catatan sama terulang pada 2 leg babak perempat final saat mereka menang atas Borussia Dortmund. Dengan demikian, Man City hanya butuh menyelesaikan 2 langkah lagi untuk bisa memenangi trofi Liga Champions musim 2020-2021. Manchester City tampil lebih dominan saat menghadapi PSG. Dilansir bola-sport.com dari laman resmi UEFA, PSG selaku tuan rumah justru tidak tampil menguasai pertandingan. Mereka hanya sanggup memegang penguasaan bola sebesar 42% berbanding 58% milik Man City. Dari segi peluang, Les Parisiens menghasilkan 11 tembakan dengan 4 tepat sasaran, sementara Manchester City mendapatkan 11 dengan 6 on target.
Ruben Dias, the next Vincent Kompany di Manchester City. Ruben Dias merupakan tembok Manchester City. Bek tengah ini cukup tangguh dan masih muda, bisa jadi the next Vincent Kompany. Ruben Dias adalah pemain baru Manchester City di musim ini. City membelinya dari Benfica di musim panas lalu dengan harga selangit 68 juta euro atau setara 1,1 triliun rupiah. Ruben Dias nyatanya harus bersaing dengan Nathan Ake dan Aymeric Laporte. Namun akhirnya sejak pertengahan musim, pemain berpaspor Portugal itu mampu jadi menembus skuad utama. Dilansir dari Talksport, Ruben Dias punya statistik yang cukup oke. Dari 44 laga yang sudah dijalani di seluruh kompetisi bersama Manchester City, Dias membantu timnya bikin 24 clean sheet dan cuma kebobolan 20 kali. Ruben Dias dinilai sebagai sosok yang kokoh dan tanggung di belakang. Tingginya 1,87 meter, membuatnya kuat berduel di udara. 1 trofi Carabao Cup sudah diraihnya. Ruben Dias diyakini bakal terus jadi andalan Pep Guardiola untuk mengawal lini belakang Manchester City. Guardiola pun sudah kerap kali memuji Ruben Dias. Dia nyetel dengan cepat, dia adalah orang yang hidup 24 jam untuk profesinya. Semua yang dia lakukan di dalam dan luar lapangan, makan, tidur, pemulihan, itu adalah agar sempurna selama 95 menit pertandingan. Tutur Guardiola. Ruben Dias juga masih berusia 23 tahun. Kontraknya masih sampai tahun 2026. Kini para fans Manchester City berharap Ruben Dias adalah the next Vincent Kompany. Pep Guardiola ungkap rahasia tumbangkan PSG. Pelatih Manchester City Pep Guardiola tak sungkan untuk mengungkapkan kiat rahasia timnya bisa mempercudangi PSG di leg pertama semifinal Liga Champions dini hari tadi. Sebagaimana diketahui, Guardiola baru saja berhasil membawa Manchester City menciptakan malam indah di kandang PSG, Kamis 29 April 2021 dini hari. Berlangsung di Stadion Parc des Princes, Manchester City sukses mengalahkan PSG dengan skor akhir 1-2. Menyikapi kemenangan brilian timnya tersebut, Guardiola mengaku meminta timnya tampil berbeda pada babak kedua. Perbedaan dalam hal menyerang untuk mencetak gol menjadi suatu resep rahasia kemenangan Manchester City. Terkadang Anda perlu lebih santai. Kami sedikit mengubah cara kami menekan di babak kedua. Tidak mudah melawan Neymar, Mbappe, Di Maria. Jadi saya sangat puas dengan penampilan tim. Lebih lanjut, ex-juru taktik Barcelona itu juga mengutarakan hal penting lainnya yang dilakukan Manchester City untuk meraih kemenangan. Guardiola menganggap cara Manchester City bermain menjadi diri sendiri pada babak kedua menjadi kunci kemenangan melawan PSG. Klub ini tidak memiliki banyak pengalaman pada tahap kompetisi ini. Yang saya inginkan kami bisa menjadi diri sendiri di leg kedua. Akui Guardiola. Kami mampu bermain bagus dengan cara tertentu. Kami melakukannya dengan cara berbeda. Tungkasnya menambahkan. Kemenangan tersebut menjadi modal berharga bagi Manchester City untuk menyegel tiket melaju final Liga Champions musim ini.